Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi bersama saya Yuda Bangun Bastari. Saya pengajar di SMK Negeri 3 Rejang Lebong, jurusan Teknik Komputer Jaringan, dan juga trainer di lembaga kursus Relax Learning Solution. Langsung aja hari ini kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Masih dalam proyek membangun aplikasi web dari 0 sampai 100%. Oke, schedule hari ini kita akan mengenal apa itu PHP, bagaimana cara menggunakan bahasa pemrograman PHP, menggunakan komentar pada PHP, output pada PHP, tipe data, dan variabel. Oke, langsung kita praktekkan satu-satu. Langkah pertama yang harus kita lakukan, yaitu kita cek dulu ya di sini, apa itu PHP. Kita langsung aja lihat di Google, apa itu PHP? Bahasa pemrograman PHP. Oke, di sini ada PHP adalah Hypertext Preprocessor. Nah, jadi PHP itu adalah kepanjangan dari Hypertext Preprocessor atau disingkat dengan PHP, adalah bahasa script dengan fungsi umum yang terutama digunakan untuk mengembangkan web. Seperti itu. Bahasa pemrograman PHP ini dibuat oleh seorang programmer Denmark Kanada namanya Rasmus Lerdorf pada tahun 1994. Itu. Dan sekarang versi PHP sudah di versi PHP 8 ya, versi PHP 8. Oke, seperti itu. Di sini ada juga PHP paling sering digunakan untuk apa? Oke, kita lihat. PHP adalah bahasa penulisan skrip sisi server yang memiliki berbagai kegunaan, tapi yang paling umum adalah untuk membuat konten website yang dinamis. Selain itu, PHP sangat populer karena sifatnya yang open source dan serbaguna. Oke, open source itu ya kita gratis ya, gunainnya gratis, diberikan semua source-nya, tinggal kita gunakan seperti itu. Selanjutnya ya, di sini kita cari aplikasi yang menggunakan bahasa PHP. Nah, ini 10 website raksasa yang dibuat dengan PHP. Kita coba lihat contoh-contohnya. Oke, di sini 10 website raksasa yang dibuat dengan PHP. Nah, di sini berikut adalah 10 besar website dan bahkan bisa dibilang raksasa yang menggunakan PHP sebagai dasar. Di sini ya, kalian pernah menggunakan Facebook? Oke, Facebook. Nah, ini Facebook. Facebook digunakan untuk kita sosial media ya. Jadi Facebook ini menggunakan PHP sebagai dasar. Dan Anda tahu bahwa Facebook merupakan salah satu situs jejaring sosial terbesar di dunia. Selanjutnya di sini ada vk.com. Ini adalah situs jejaring sosial nomor 1 di Eropa yang dibuat oleh developer Rusia menggunakan bahasa pemrograman PHP. YouTube juga menggunakan teknologi PHP juga, Yahoo juga, Wikipedia, Flickr, WordPress. Nah, ini WordPress juga dikembangkan dengan PHP dan JavaScript dan ditambah dengan jQuery untuk bantuan animasi web dan pengolahan event. Di sini ada juga Digg, SourceForge, dan eStock Photo. Nah, itu contoh-contoh dari aplikasi yang dibuat dengan PHP ya. Jadi nanti kita akan membuat aplikasi juga yang sederhana untuk kita belajar. Nah, jadi PHP sangat banyak digunakan di bidang teknologi, di mana kita untuk membuat website atau aplikasi itu dinamis. Oke, selanjutnya, apa itu PHP? Kita sudah sedikit membahasnya itu secara singkat. Nanti bisa kalian cari sendiri artikelnya di Google, itu sangat lengkap sekali. Dari sejarahnya dan penemunya tadi Rasmus Lerdorf, itu
Kalian cari aja biografinya. Oke, selanjutnya kita masuk cara menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan, yaitu sangat gampang, seperti biasa yang rutin kita lakukan, yaitu pertama kita hidupkan dulu sum-nya. Kita hidupkan dulu sum. Sum-nya Apache-nya kita startkan, MySQL-nya kita startkan juga. Selanjutnya di sini kita buka juga Sublime Text-nya kita buka. Oke, di sini saya close-kan aja dulu. Oke, saya cari foldernya. Folder saya di C ya, folder saya seperti biasa di C, di sum, di htdoc, dan di sini di develop. Select. Oke. Oke, langsung aja ya nanti. Ini apa nih? Oke, PHP. Oke, sip. Oke, saya hapus saja dulu. Oke, sum htdocs develop. Oke, latihan 4-nya saya hapus saja dulu biar kita enak. Oke, lanjut ya, kita tes dulu cara penggunaan PHP. Jadi silakan kalian masuk ke C, ke sum, htdoc, develop. Di sini ada latihan 3. Latihan 3 kita yang minggu kemarin ini kita copy, kita pastekan aja. Oke, selanjutnya kita ganti latihan 3 copy ini menjadi latihan 4. Latihan 4. Kita enterkan dan kita masuk. Di sini ada try, ada index, ini kita delete aja. Yang ini figure, index, try ini kita delete. Nah, jadi sisakan aja CSS, IMG, dan JS. Ini adalah kemarin paket bootstrap-nya. Jadi nanti kita latihannya langsung menggunakan bootstrap. Oke, langsung ya. Kita langsung aja masuk ke Sublime-nya. Otomatis latihan 4 tadi sudah muncul di sini. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mengetes bagaimana penggunaan PHP. Langsung aja klik kanan, kita new file, Ctrl S seperti biasa, kita taruh nama filenya index.php. Nah, jadi kalau menggunakan bahasa pemrograman PHP, itu kita harus taruh ekstensinya .php atau extension di belakang nama filenya index.php. Oke, kalau sudah kita enterkan. Oke, sudah ya. Oke. Kalau PHP itu sangat sangat familiar dengan ini sih. Jadi kalau bahasa PHP itu ini PHP nah ini adalah PHP. Kalau kita mau menggunakan bahasa pemrograman PHP, kita harus buat dulu pembuka dan penutupnya. Pembukanya di sini yaitu buka kurung, tanda tanya PHP, dan di sini ada tanda tanya tutup kurung. Jadi, ini adalah PHP. Buka kurung, tanda tanya, PHP, spasi, tanda tanya, tutup kurung. Nah, seperti itu kita enterkan. Jadi nanti semua script ada di dalam sini. Scriptnya nanti ditaruh di antara PHP dan penutup PHP. Seperti itu. Jadi kalau di Sublime itu cara mudahnya sangat gampang. Kalau mau bikin manual seperti ini kan kita ketik satu-satu, buka kurung, siku, sama tanda tanya, PHP, spasi, tanda tanya, tutup kurung yang siku. Itu cara manualnya. Kalau cara cepatnya, ketikkan aja PHP, setelah itu tekan tombol tab. Otomatis PHP-nya akan langsung jadi. Langsung kita enterkan saja. Seperti itu. Itu adalah cara penggunaan bahasa pemrograman PHP. Ini adalah awalnya aja, pembukaan penutupnya. Untuk melihatnya bagaimana ya, pasti kita bingung kalau cuma seperti ini kan. Nah, kita cara untuk melihatnya seperti apa, yaitu kita echo
Selanjutnya kita taruh di sini halo of world. Oke, coba kita lihat. Oke, langsung aja ya kita lihat di sini di tab baru localhost garis miring, nama ini saya project saya develop garis miring latihan 4. Oke, itu nanti akan muncul hello world seperti itu. Nah, nanti kita akan jelasin echo ini apa, harus tanda kutip 2 ini bagaimana, titik koma bagaimana, seperti itu. Nah, jadi di sini kita sudah membuat satu sintak bahasa pemrograman yang namanya PHP. Seperti itu. Ini caranya ya. Oke. Jadi ingat aja dulu PHP itu adalah ini. Buka kurung, siku, tanda tanya PHP, tanda tanya tutup kurung siku. Itu adalah bahasa PHP. Dan di dalamnya baru kita buat nanti sintaknya di sini. Oke, sudah itu PHP-nya tadi. Dan selanjutnya kita coba lagi ya. Nah, itu PHP tadi itu ya. Selanjutnya kita cek lagi penggunaan komentar pada PHP. Nah, jadi di PHP itu ada penggunaan komentar yang digunakan atau berfungsi untuk melabeli ya, melabeli script kita. Komentar itu enggak akan dieksekusi oleh compiler PHP-nya, akan tapi hanya sebagai pengingat. Sama persis seperti kemarin yang ada di HTML. Jadi HTML ada juga komentarnya, kalau PHP ada juga komentarnya. Seperti ini langsung aja. Kita coba lagi ya, PHP tab untuk cara cepatnya. Nah, di sini kita coba echo. Echo lagi, kita tampilkan sebuah kata. Kita tampilkan sebuah kata, namanya apa namanya? Komentar. Nah, seperti itu. Nah, ini kita Ctrl S, kita cek lagi di sini. Kita cek lagi di sini. Oke, ini saya sensorkan dulu. Komentar ya, nanti akan muncul tulisan komentar. Reload. Nah, ini berganti jadi komentar. Nah, bagaimana kita menggunakan fungsi komentar pada PHP? Caranya gampang. Kalau kita mau menonaktifkan echo komentar titik koma ini, semua ini, caranya gampang. Kita langsung berikan yang namanya garis miring. Otomatis nanti akan warnanya berubah dan sintak echo tanda kutip komentar titik koma tersebut tidak akan dieksekusi oleh compiler. Kita lihat contohnya, ini akan kosong. Nah, ini akan kosong dikarenakan sintak ini dianggap tidak aktif seperti itu. Oke. Kalau mau mengaktifkannya, tinggal kita hapus aja garis miring ini. Ctrl S. Oke. Oke, selanjutnya kita reload lagi. Oke, ini sudah. Kembali lagi. Oke, itu komentar yang pertama seperti itu ya tadi ya. Garis miring seperti ini. Ini adalah cara memberikan komentar cara ke satu memberikan komentar. Itu caranya menggunakan garis miring. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi echo echo ini untuk menampilkan output atau paragraf apapun itu. Kalau kita mau menampilkannya di area atau di desktop di aplikasinya itu kita harus menggunakan echo dan lain-lainnya, nanti kita jelaskan. Oke, yang kedua kita buat lagi di sini echo lagi, my name is PHP. Oke, kita Ctrl S, kita reload lagi. Oke, itu sudah muncul, akan tapi dia masih masih satu baris ya, jadi kita mau ke bawahin. Caranya gampang kalau seperti itu. Kita langsung aja di sini kasih yang namanya BR. Bisa nggak ya? Nah, seperti itu juga bisa. Jadi, HTML bisa digabungkan juga dengan yang namanya PHP. Jadi, otomatis dia akan ke bawah. Kan kalau
di HTML, BR itu untuk ke bawah ya, cetak ke bawah. Oke. Oke, selanjutnya cara memberikan komentar ya secara langsung. Kalau yang di atas ini kan cara memberikan satu-satu langsung satu baris seperti itu. Kalau langsung dua baris ini kita nonaktifkan bagaimana caranya? Nah, ini kan juga bisa. Nah, garis miring, garis miring, garis miring, garis miring itu juga bisa kan. Tapi lama. Kalau ada 1000 sintak ya harus 1000 juga garis miringnya. Oleh karena itu kita bisa menggunakan cara keduanya. Cara keduanya itu menggunakan yang namanya garis miring tanda apa namanya itu bintang, setelah itu bintang. Nah, ini. Cara kedua memberikan komentar. Kalau yang cara kedua ini kita bisa menonaktifkan banyak sintak dengan satu buah ini aja, komentar aja. Garis miring, tanda tanya, tanda bintang, dan di akhirnya kita tutup dengan tanda bintang garis miring. Otomatis yang di bawah ini masih bisa. Oke, seperti itu. Nah, kalau mau rapinya kita enterkan aja seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi ini cara masalnya ya. Ini cara masalnya, secara langsung banyak. Kalau ini satu-satu, kalau seperti ini. Itu adalah komentar pada PHP. Otomatis di sini nanti nggak ada isinya. Nggak ada isinya alias nggak diaktifkan. Di sini saya buat namanya Yuda aja. Yuda. Nah, itu sudah kan ada muncul. Sedangkan yang di sini nggak muncul dikarenakan kita nonaktifkan. Kalau mau aktifkan, kalau kita mau aktifkan lagi ya kita hapus aja lagi. Nah itu muncul kembali dia. Dikasih BR. Oke, seperti itu cara untuk memberikan komentar di dalam bahasa pemrograman PHP. Komentar ya. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita cek kembali. Nah, selanjutnya di sini kita ada yang namanya output. Output. Jadi itu ya output. Selanjutnya. Ini komentar. Nah, yang selanjutnya kita buat yang namanya output. Kita PHP tabkan lagi. Nah, kita beri yang namanya komentar garis miring. Ini komentar yang sesi berikut ini, part berikut ini kita bahas yang namanya output. Oke, output. Nah, jadi kita lihat lagi definisinya. Output pada PHP. Nah, menampilkan output. Di sini banyak, kita cek ya definisinya. Oke, di sini ya, untuk menampilkan output. Nah, apa itu output? Oke, di sini saat menulis kode PHP, terkadang kita ingin melihat hasil atau output kode PHP di layar, entah itu untuk tujuan debugging maupun mencetak teks yang dievaluasi untuk menjadi bagian dari HTML. Di sini kita akan belajar menampilkan output PHP di terminal. Enggak, kita langsung ke web browser aja nanti ya. Jadi intinya di sini output ini untuk menampilkan teks garis miring debugging di layar aplikasi. Ini. Jadi kalau kita mau menampilkan di sini tulisan Yuda, tulisan my name is PHP, di tulisan di sini yang namanya komentar, itu kita harus panggil dulu fungsinya yang namanya fungsi yang namanya echo tadi. Di sini. Fungsinya itu ada dua, yang pertama echo, yang kedua yaitu ada yang namanya kita inikan aja, ada yang namanya print. Echo, print, dan yang terakhir itu ada yang namanya var dump.
Oke, kalau yang echo dan print ini khusus untuk menampilkan teks. Teks. Nah, ini kalau echo untuk menampilkan teks, print juga untuk menampilkan teks, vardam untuk menampilkan debugging. Seperti itu. Nanti kita coba satu-satu langsung, oke. Bagaimana caranya? Ya sangat gampang, langsung aja ya kita lihat. Ingat aja ya, kalau kita mau menampilkan sesuatu di layar ini, di layar aplikasi, atau di layar komputer ini, atau di web browser, kita harus manggil dulu echo, nggak langsung bisa tulis-tulis aja seperti itu kalau di bahasa pemrograman PHP. Jadi kalau mau melihat tulisan-tulisan ini, kita harus panggil fungsi echo atau print. Oke, langsung kita contohkan lagi. Oke, seperti yang pertama echo ya, echo. Kalau echo itu ya bisa kita gunakan ya dengan dua tipe data misalkan ya. Misalkan kita tipe data ini dulu string. Nah, ini langsung ada tipe datanya, langsung aja kita ini kan ya. Di sini tipe data, saya enterkan lagi tipe data. Nah, tipe data kita dua aja dulu kita tipe datanya. Yang pertama tipe data yang nama string, string string, dan tipe data yang kedua yaitu namanya integer. Nah, ini aja dulu untuk contoh yang di echo ini. Nanti kita masih banyak tipe data yang lain-lain. Kalau string itu contoh tipe datanya yaitu ya huruf, bisa gabungan huruf dan angka. Misalkan James Bond 007. Nah, itu adalah tipe datanya string. James Bond 007 atau di sini kita buat namanya Ronaldo. Nah, itu Ronaldo itu adalah tipe datanya string. Atau di sini juga kita buat misalkan CR7. Nah, itu juga namanya tipe data string, yaitu gabungan antara angka, huruf, dan lain-lain. Seperti itu. Itu adalah contoh string. Kalau integer, kalau tipe data integer ya 1, 12, 3, 6, 90 misalkan 23, 30. Nah, itu adalah contoh data integer. Nah, jadi kita bisa menggunakan berbagai tipe data ini, akan tapi kita yang awal-awal ini kita identifikasi dulu data string dan integer. Oke, kalau kita gunain string ya. Kalau untuk menggunakan string, tipe data string di echo, kita ingin menampilkan tipe data string ya, misalkan James Bond 007. Nah, jadi kita bisa pilih echo ataupun pilih print. Nah, kalau menggunakan string, kita harus apa namanya tuh, harus memberikan yang namanya tanda kutip 2. Baru kita buat yang namanya James Bond 007 titik koma. Nah, itu. Nah, kalau menggunakan string itu gunakan tanda kutip 2. Ctrl S, kita reload. Nah, itu sudah muncul, tapi di sini kita kasih BR aja lagi. BR. Nah, kita taruh di sini aja BR-nya di depan sini, BR. Oke, sudah. Kasih satu lagi BR-nya. Nah, itu. Ini adalah cara untuk menampilkan tipe data string. Syaratnya echo harus diberi tanda kutip 2, setelah itu dikasih semikolon titik koma. Itu. Selanjutnya kita kasih lagi di sini echo lagi. Echo kita mau menampilkan angka 12 misalkan. Nah, kalau untuk menampilkan angka 12 alias integer, 12 itu kan integer kan, itu nggak perlu lagi menggunakan tanda kutip 2, langsung aja di sini 12. Nah, itu muncul kan, langsung 12 aja di sana. Di sini kita kasih BR juga. Nah, di sini ya, kalau kalian nggak mau pusing, di sini kita kasih BR lagi, echo BR, biar dia nanti ke bawah. Nah, itu 12.
Jadi nanti tinggal kita copy paste aja. Nah, jadi itu kalau perbedaannya di sini. Nah, kalau di sini adalah contoh apa tuh output string. Kalau di bawah sini contoh output integer. Oke, seperti itu. Oke, itu contohnya. Nah, nanti kalian kasih contoh sendiri, kalian tambah-tambah sendiri aja. Ini saya kasih lagi contoh satu lagi. Di sini untuk contoh yang string lagi ya, echo lagi. Jangan lupa kalau ingin menampilkan di halaman ini, di layar ini, tulisan ataupun apapun yang ingin kita tampilkan, kita harus menggunakan yang namanya echo. Setelah itu tanda kutip 2, dikarenakan kita mau menampilkan output string. Misalkan di sini saya buat namanya Cristiano Ronaldo. Nah, itu. Jangan lupa titik koma. Mengapa kita menggunakan tanda kutip? Dikarenakan Cristiano Ronaldo adalah tipe data string. Ctrl S, kita reload. Nah, itu ada Cristiano Ronaldo. Kita kasih BR ini aja lagi, echo BR, biar dia nanti akan ke bawah. Oke, itu ya. Ini kasihkan BR sekali lagi, biar agak jauh. Oke, sudah itu. Selanjutnya kita kasih lagi contoh. Di sini misalkan saya mau menampilkan angka 30 misalkan. Echo 30 langsung aja. Dikarenakan echo adalah tipe data bukan echo tapi 30 adalah tipe data integer. Oleh karena itu nggak perlu lagi kita kasih tanda kutip 2. Karena untuk tipe data integer langsung aja echo 30 titik. Ctrl S, reload. Nah, itu sudah muncul dia. Nah, itu contohnya. Selanjutnya, kita tadi kan baru menggunakan echo ya, echo. Nah, di sini bagaimana kita menggunakan print? Tadi kan, nah, di sini kan echo ada, kita mau output bisa menggunakan echo, bisa juga menggunakan yang namanya print. Nah, untuk menggunakan print ya sama persis seperti yang tadi. Nah, ini ya, kita gunakan print. Nah, kita gunakan output print. Oke, di sini kita tampilkan lagi ya. Echo di sini kita kasih BR dulu biar nanti ada BR-nya kita taruh di atas ini aja. Oke, selanjutnya kita gunakan print, output print. Tadi kita gunakan output echo, yang kedua kita gunakan output print. Nah, caranya sama aja, print. Di sini tanda kutip, titik koma. Nah, di sini print. Misalkan kita mau menampilkan namanya Bengkulu. Bengkulu adalah string. Kalau kita menggunakan string, kita harus menggunakan tanda kutip 2. Jangan lupa titik koma. Ctrl S, kita reload. Nah, itu sudah muncul yang namanya Bengkulu. Biar agak ada jarak, kita kasih BR-nya lagi di bawah sini. Seperti itu aja sih, sama aja echo dan print. Selanjutnya kita tambah lagi di sini, kita kasih BR lagi ya, biar dia ke bawah. Nah, lanjutnya kita print lagi. Print, selanjutnya kita panggil lagi misalkan di sini Indonesia. Indonesia adalah string, oleh karena itu tanda kutip 2. Kita Ctrl S, kita reload kembali. Nah, sudah muncul dia. Oke, misalkan di sini untuk memanggil apa lagi ya? Nah, ini kan print sudah ya. Nah, di sini saya kasih BR lagi biar ke bawah. Di sini ini print string ya. String cara menampilkan tipe data string menggunakan print. Itu apa ya? String. Nah, ini. Oke, selanjutnya kita menggunakan print untuk menampilkan data yang namanya integer. Sama aja langkahnya.
angkanya sama aja. Caranya print, dikarenakan angka integer misalkan 5 ya, 5. Nah, jadi langsung aja print 5 titik koma. Nah, itu muncul. Kita kasih BR di sini agak banyak biar ada kelang. Nah, itu 5. Misalkan kita mau print lagi, misalkan print misalkan 23. Nah, ini koma, titik koma. Nah, ini jangan lupa dikasih echo-nya, echo BR tadi. Oke, itu contoh tadi yang sudah kita lakukan. Jadi perbedaannya itu ya cukup gampang ya kalau kita mau menampilkan inputan tipe data string, jangan lupa kita gunakan yang namanya tanda kutip 2. Seperti ini. Kalau kita mau menggunakan tipe data integer, nggak usah pakai kutip 2, langsung aja echo spasi 12 titik koma, seperti itu. Echo spasi 30 titik koma. Penggunaan echo sama persis dengan penggunaan print. Itu. Oke ya. Selanjutnya, tadi sudah yang echo sudah, print sudah. Terakhir kita coba yang var_dum atau debugging. Nah, untuk var_dum ini agak berbeda. Biasanya kita gunakan untuk debugging atau melihat lebih detail informasi tentang output yang akan kita keluarkan. Misalkan saya buat komentar lagi di sini, var_dum. Kalau var_dum, Nah, cara menggunakan var_dum seperti apa? Ini. Misalkan ya kita buat di sini var_dum. Di dalamnya sih kita buat yang namanya di sini Ronaldo misalkan. Jangan lupa titik koma. Akan muncul seperti apa ya? Kita lihat ya. Jadi var_dum tanda kutip Ronaldo. Misalkan Ctrl S, kita lihat. Nah, itu akan muncul seperti ini, string 7 Ronaldo. Jadi untuk var_dum itu cocok untuk debugging atau melihat source detailnya. Jadi di sini kita akan diberitahu bahwa tulisan atau output Ronaldo ini adalah tipe data string di mana ada 7 buah itu ya, 7 buah huruf. Nah, itu maksudnya. Selanjutnya ya, misalkan kita var_dum-kan lagi. var_dum misalkan 9. Misalkan ini ya, 999 misalnya. Nah, kita inikan lagi. Kita Ctrl S, kita reload. Nah, itu. Di sini saya kasih echo BR biar dia ke bawah. Nah, jadi di sini 99 ini dikasih tahu bahwa 99 ini adalah tipe data integer. Seperti itu. Oke ya, nah, itu adalah contoh var_dum. var_dum yang menggunakan untuk mengecek var_dum yang menggunakan tipe data string, kita harus tambahkan tanda kutip 2. Sedangkan var_dum yang enggak pakai string alias dia menggunakan integer alias angka, itu enggak usah tanda kutip 2. Langsung aja var_dum buka kurung di dalamnya 999 titik koma. Seperti itu. Oke ya. Sudah selesai. Ini kita cek lagi. Oke, tadi sudah, tipe data sudah. Nah, selanjutnya kita cari lagi ya tipe data yang lain ya. Tipe data yang lain itu, nah kita tambahkan di sini, ada tipe data yang namanya boolean. Nah, boolean itu tipe datanya ya hanya 2. True atau false. Kalau di Indonesia kan benar atau salah. Seperti itu. Ada juga kalau benar itu 1,
Kalau salah itu adalah 0. Ini bisa kita buat contohnya lagi di sini. Misalkan ya contohnya di sini misalkan kita fardam. Di fardam ini ya biar bisa kita melihat hasilnya. Oke, di sini fardam. Kita coba. Di sini misalkan 20 lebih besar dari 2 misalkan. Bisa nggak seperti itu? Nah, itu artinya benar kan. Nah, kita echokan lagi di sini. Nah, itu biar nampak. Nah, jadi dia memberitahukan fardam 20 lebih besar dari 2. Ya benar, 20 lebih besar dari 2, maka dia akan memberikan namanya tipe datanya boolean bahwa itu adalah true alias benar. Selanjutnya kita berikan lagi ya contoh satu lagi. Fardam lagi di sini. Kita buat di sini misalkan 2 sama dengan 1 ya misalkan. 2 sama dengan 2 itu sama enggak dengan 1? Salah kan pasti kan? Nah, otomatis nanti diberitahu seperti ini. Nah, boolean false seperti itu. Oke, mengerti? Nah, itu contohnya kalau di apa tuh namanya? Di fardam seperti itu. Nah, di sini juga bisa kita coba ya. Misalkan di sini ya. Di string, di integer misalkan kita berikan di sini. Misalkan print misalkan apa ya, ini enaknya nanti di variabel aja kita ceknya gitu. Jadi ini contoh dari fardam tadi. Fardam yang menggunakan tipe data boolean seperti itu. Oke, sudah. Dan selanjutnya kita akan coba belajar yang namanya variabel. Variabel. Untuk tipe data tadi kita baru mendapat 3 tipe data. Yang pertama string, yang kedua integer, yang ketiga adalah boolean. Oke, selanjutnya kita gunakan variabel. Oke, di sini kita gunain latihan baru aja. Klik kanan di latihan 4, new file, Ctrl S. Di sini kita gunakan namanya variabel aja. Variabel titik PHP. Oke, sudah. Sebelum kita masuk ke contohnya, kita cari dulu ya, apa itu variabel. Kita lihat dulu apa itu variabel. Apa itu variabel? Variabel PHP. Oke, di sini ada. Variabel adalah suatu pengenal di dalam program yang mempresentasikan nilai atau data tertentu. Nilai variabel dapat diubah sesuai dengan kebutuhan program. Dalam bahasa PHP, variabel didefinisikan dengan cara membubuhkan tanda dolar di depannya. Benar sekali. Jadi variabel itu adalah suatu pengenal ya, identitas. Oke, pengenal atau identitas yang mempresentasikan nilai atau data tertentu di dalamnya. Biasanya ditandai dengan dolar. Oke, langsung kita praktekkan. PHP tab, jangan lupa kalau kita mau menggunakan PHP, jangan lupa kita buka PHP pembuka dan PHP penutupnya. PHP tab. Oke, seperti itu. Saya kasihkan variabel. Variabel adalah tanda apa ya? Pengenal ya. Pengenal di dalam program. Oke. Biasanya yang mewakili
nilai atau data tertentu. Biasanya variabel itu didefinisikan dengan yang namanya $. Seperti itu. Oke, langsung kita coba ya. Misalkan kita langsung aja buat variabel ya. Pengenal lah, ya pengenal variabel. Nah, $. Nah, itu seperti itu. Biasanya $, misalkan saya buat buah. Nah, itu. $, buah, jadi kita gunain $. Nah, jadi kita mempunyai variabel yang namanya buah, $, buah, sama dengan, nah itu sama dengan, rumusnya seperti itu, $, buah. Selanjutnya kalau kita mau menggunakan yang namanya string, atau yang namanya integer, itu langsung aja seperti ini. Misalkan kita yang integer dulu ya, variabelnya variabel yang string dulu. Nah, variabel yang string. Nah, contohnya $, buah sama dengan tanda kutip. Nah, jangan lupa kalau string itu menggunakan tanda kutip. Misalkan di sini namanya mangga. Bebas kalau di dalam tanda kutip mau huruf besar, huruf kecil, mau huruf kecil semua, nggak apa-apa. Mangga seperti itu. Oke. Tapi saya biasanya di awalnya saya buat huruf besar. Dan jangan lupa titik, koma. Seperti itu. Jadi, kalau mau menggunakan variabel yang tipe datanya string, itu kita harus menggunakan tanda kutip juga. Jadi rumusnya $, buah, sama dengan tanda kutip mangga, titik koma. Seperti itu. Nah, jadi rumusnya itu $, nama variabel, sama dengan tanda kutip, isinya, dan jangan lupa titik koma. Seperti itu. Itu adalah rumusnya. Biar enggak dieksekusi oleh PHP-nya, saya kasih komentar aja. Oke, kita Ctrl S, kita coba lihat ya. Variable.php. Nah, itu nggak akan muncul, soalnya ya masih dalam sebuah variabel aja. Agar bisa muncul di halaman depan ini, kita harus munculkannya dengan fungsi yang namanya echo atau print. Nah, seperti itu. Caranya bagaimana? Mudah banget. Echo. Nah, di sini langsung aja kita echo. Langsung aja $, buah, titik. Muncul mangga. Seperti itu. Nah, jadi kalau echo-nya langsung panggil aja variabelnya. Nggak usah lagi ditambah tanda kutip 2 seperti itu, nggak usah lagi. Jadi langsung aja kita echo, langsung nama variabelnya. Nama variabelnya $, buah, titik koma. Kalau nggak dikasih titik koma, akan error. Itu biasanya akan error. Tapi saya langsung aja ya titik koma $, buah. Oke, seperti itu. Mangga. Oke. Kelebihannya dari variabel ini, apapun yang di dalam apa tuh? Di dalam variabel ini, misalkan ini kan kantong kresek lah ya. $, buah itu adalah kantong kresek. Di dalamnya ada yang namanya mangga. Nah, itu. Kalau di dalamnya ini mangga ini kita ubah, dijadiin namanya apel, otomatis akan berubah juga langsung. Nah, apel, nah, seperti itu. Jadi di dalamnya akan dinamis sesuai dengan variabel yang kita berikan seperti itu. Jadi di dalamnya bisa diubah-ubah datanya. Misalkan di sini kita buat durian. Ctrl S, reload durian. Itu contoh penggunaannya. Oke. Oke, selanjutnya ya kita itu tambahkan lagi $. Di sini saya buat namanya motor misalkan. Motor. Di sini di dalamnya motor, misalkan nama merek motornya ya, misalkan Yamaha. Itu. Ctrl S. Nah, itu tidak akan muncul dikarenakan belum kita echo kan. Nah, seperti itu.
Kalau mau kita munculkan di depan ya kita harus echo dulu. Echo, selanjutnya S dollar, motor. Seperti itu. Reload. Nah, itu muncul. Tapi kita di sini kita kasih WR lagi biar dia turun ke bawah. Seperti itu. Mudah banget. Misalkan Yamaha ini kita ubah menjadi Honda. Honda misalkan. Kita reload lagi, di sini akan muncul yang namanya Honda. Oke, itu contohnya. Selanjutnya, ini misalkan nama variabelnya adalah misalkan variabelnya ini string ya ini ya. Nah, di sini juga bisa kita taruh langsung di sini. Nah, misalkan echo S dollar buah, kita langsung aja di sini S dollar motor. Nah, itu nggak bisa ya. Nggak bisa, nanti kita cari cara biar dia bisa dalam dua echo ya, dalam dua variabel. Nanti aja kita carinya, kan tapi kita tadi sudah, nah ini bisa menampilkan ini. Kita coba dulu tampilkan satu-satu biar kalian bisa paham. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita gunain variabel string ya, variabel bukan string tapi variabel integer. Nah, itu ya. Caranya gampang, rumusnya garis miring S dollar nama variabel sama dengan langsung aja di sini angka titik koma seperti itu, angkanya berapa. Nah, kita langsung contohkan. Misalkan ini ya, contohnya kita tambah-tambah aja ya. Nah, misalkan ini. Di sini garis miring S dollar nilai S dollar nilai 1 ya. Nggak boleh pakai spasi ya kalau variabel, nggak boleh pakai spasi. Jadi kalau mau pakai spasi pakai yang namanya underscore. Nah, jadi nilai 1. Kalau nggak mau ya langsung aja N1 seperti itu. N1 atau nilai 1. Jadi di sini nggak boleh pakai spasi. Oke, nilai 1 sama dengan, misalkan kalau integer langsung aja, misalkan nilai 1 ini adalah 9. Nah, seperti itu. Kita juga buat lagi variabelnya nilai 2 sama dengan 92 misalkan. Nah, di sini bagaimana kita menampilkannya? Di sini belum bisa tampil, untuk menampilkannya mudah, langsung aja echo. Echo lagi, di sini panggil aja langsung di sini S dollar nilai 1. Ctrl S, reload. Nah, itu muncul. Jangan lupa di sini kita kasih yang namanya BR tadi ya, biar dia ke bawah. Nah, itu 9. Oke, selanjutnya bagaimana memunculkan angka 92 ini menggunakan variabel ya. Mudah, echo lagi. Echo lagi. Kita panggil nilai 2. S dolarnya jangan lupa. Kita lihat. Nah, itu muncul. Tapi kita beri yang namanya BR. Seperti itu. Oke, sangat mudah. Selanjutnya ini bisa kita tambahkan, bisa kita kurangkan. Nah, caranya bagaimana? S dollar di sini hasil misalkan. 9 tambah 92 misalkan ya. Bukan seperti ini masukinnya 9 tambah 92, nggak bisa seperti itu. Tapi kita panggil variabelnya. 9 itu kan variabelnya atau panggilannya ya. 9 itu variabel nilai 1 ya. Jadi nggak langsung bisa 9 tambah 92 ini, tapi harus yang dipanggil yaitu variabelnya. Jadi kalau kita mau menjumlahkan 9 tambah 92, jadi kita panggil, nah kita buat lagi satu lagi variabel ya, tadi yang namanya S hasil, S dollar hasil. Di sini kita panggil S dollar nilai 1 ditambah S dollar nilai 2. Seperti itu. Ctrl S. Selanjutnya kita
reload. Nggak akan muncul dikarenakan belum kita munculkan. Jadi harus kita munculkan lagi dengan yang namanya echo. Echo-nya panggil yang mana? Panggil hasil. $, hasil. Otomatis nanti akan 101. Kalau kita mau menguranginya, ya langsung aja di sini ganti jadi kurang. Nah, itu. Jadi 9 kurang 92 ya min 83. Kalau kita mau kali, ya misalkan kita ini ya. Ini tambah. Ini tambah. Kalau kita mau kali, ya kita kasih itu bintang. Nilai 1 ditambah nilai 2. Ctrl S, otomatis nilainya akan berubah. 828. Kalau mau dibagikan, nah bagi itu tandanya garis miring. Ctrl S, itu 0,0 yang seperti itu. Jadi sangat memudahkan kita. Itu contohnya ya. Oke, itu contohnya. Itu sangat-sangat mudah. Oke, kita sudah di menit ke-51. Oke, langsung aja kita ini. Kita buat latihannya ya, latihannya. Nanti kita buat kalkulator sederhana aja, kalkulator sederhana. Di mana kita gunakan yang namanya variabel, kita menggunakan output, kita gunakan integer, string, dan lain-lain. Seperti itu. Oke, langsung aja kita buat aja latihannya. Oke, di latihan 4 ini kita klik kanan, kita buat new file, kita bikin sebuah file, kita Ctrl S, di sini kita buat namanya filenya apa ya? Misalkan latihan ya. Latihan .php. Oke, kita hubungkan juga dengan ini ya, dengan apa tuh namanya? Dengan Bootstrap ya, tampilan HTML, CSS, Bootstrap. Langsung aja buka kurung HTML. Di sini kita buat di sini latihan variabel. Oke, kita sambungkan dulu Bootstrap-nya. Bootstrap-nya kita sambungkan di sini, buka kurung link. Nah, itu Bootstrap-nya ada di folder CSS garis miring, bootstrap .min.css. Nah, itu. Jangan panik, ini jadi ke bawah. Nah, ini saya besarkan dikarenakan saya zoom, jadi dia akan otomatis ke bawah. Oke, yang min CSS-nya sudah kita hubungkan. Selanjutnya kita hubungkan lagi yang namanya script JS-nya lagi. Script, oke. JavaScript-nya kita ini kan hapus saja. Di sini kita ganti src. Di sini kita tempatnya di JS, garis miring, di bootstrap, titik bundle, titik min, titik JS. Di situ. Oke, kita tes dulu di sini. A1. Latihan hari ini. Kita reload. Oke, bukan di sini tempatnya, tapi di latihan ya. Latihan .php. Oke, itu tulisannya sudah berubah otomatis. Artinya Bootstrap-nya sudah terhubung. Latihan hari ini. Oke, kalau sudah berhasil ya kita bikin rumus yang kemarin ya. Untuk yang Bootstrap-nya rumusnya sangat mudah. Buka kurung div yang pertama ini kita kasih nama kelasnya container aja lah. Container aja. Container fluid ya, container fluid. Selanjutnya div yang kedua kita kasih kelasnya namanya row. Dan yang div ketiga baru kita kasih mau sebesar apa ininya. Tempatnya nanti. Oke, di sini ya. Oke, kita buat di situ
nanti ada ada berapa ya? 4 ya, 4. 1, 2, 3, 4. Nanti ada penambahan, ada pengurangan, dan lain-lain. Jadi nanti saya buat seperti ini. Nah, di sini saya buat seperti ini, misalkan ya. Di sini nanti ada ini, ada 4 kotak seperti ini yang berjejer. Ini ada 4. Nanti kita luruskan di bootstrap-nya. Oke, ini contohnya aja. Nah, di sini penambahan, pengurangan, pengalian, dan pembagian. Di sini ada inputannya, nanti di sini ada hasilnya, seperti itu. Ini contohnya, ini latihan kita ya. Langsung kita buat yang pertama dulu, dikarenakan 12 bagi 4 artinya 3. Jadi bootstrap itu ukurannya hanya 12. Jadi dikarenakan kita akan membagi 4, jadi 12 bagi 4 yaitu 3. Jadi 3 untuk penambahan, 3 untuk pengurangan, 3 untuk perkalian, dan 3 untuk pembagian. Caranya call kelas dulu, sorry. Kelas call lg 3. Oke, di sini nah kita enterkan aja. Selanjutnya kita beri yang namanya H1 ya. H1 di sini kita buat penjumlahan. Kita lihat dulu. Oke, di sini sudah. Biar nampak, kita lihat di sini, kita di kelas container float ini kita kasih background ya. Backgroundnya misalkan sukses. Nah, itu sudah muncul. Nah, jadi di sini jumlahannya sudah muncul seperti itu. Kita buat satu dulu, penjumlahan. Di sini kita buat kelas lagi biar dia ke tengah, yaitu text center. Nah, itu dia ke tengah. Selanjutnya kita buat kotak-kotak form seperti itu. Jangan bingung, secara cepatnya langsung ada di Bootstrap. Nah, kita masuk ke Bootstrap. Kotak-kotak input itu sudah diberikan di sana. Jadi tinggal kita inikan aja. Kita ambil. Nah, tempatnya di sini forms. Nah, cari itu. Form, kita lihat ke bawah sini. Nah, ini sudah dia kasih semua. Oke, form text, form password, dan lain-lain. Disable form, sudah dikasih semua. Tinggal kita ambil aja. Oke, kita ambil di atas sini. Oke, form. Nah, kita ini kan. Kita kopikan di sini. Kita kopikan. Di sini. Oke, langsung kita ambil aja, kita kopikan. Nah, kita pastekan di sini. Ctrl V. Kita kecilin dulu, kita cek, kita rapikan. Nah, ini jangan lupa ini harus dirapikan. Di sini form, penutup form. Nah, ini harus kita rapikan. Caranya mudah banget. Kita blok dari div ini sampai ke penutup form. Setelah itu kita tekan tombol CTRL atau Ctrl kurawal tutup. Nah, itu kurawal tutup sampai dia jaraknya sama. Oke, ini sudah sama. Oke, kalau sudah kita Ctrl S. Jangan lupa untuk memajukannya tadi itu. Nah, ini gunakan kontrol kurawal. Yang penutup. Kalau pembuka, kurawal pembuka mundur, kalau penutup itu maju. Oke, ini sudah sampai. Nanti tinggal kita edit-edit aja. Langsung kita cek. Nah, ini sudah muncul. Nah, tapi kita butuh cuma 2 ini aja ya. 2 ini aja kita 3 nanti 3. Kita edit aja di sini yang MB div kelas MB min 3. MB itu margin bottomnya, maksudnya ada jarak. Nah, ini jaraknya nanti itu ada. Oke, selanjutnya kita buat di sini. Di sini kita buat yang email address ini kita ganti jadi nilai 1. Nilai
nilai A misalkan. Oke, itu sudah ada muncul. Nah, di sini ada tulisan apa tuh ya? Ini nggak usah kita adakan, jadi dihapus aja. Oke, Ctrl S. Oke, sudah muncul bisa nilai A. Selanjutnya di sini div-nya kita satukan saja, kita rapikan dulu. Selanjutnya yang div yang kedua. Yang div kedua ini kita apa ya namanya? Ini password ya. Passwordnya ini kita hapus, kita ganti jadi yang namanya nilai B. Oke, sudah berubah. Tetapi ketika kita ketik ini akan titik-titik seperti ini ya. Ini dikarenakan tipe inputnya masih dalam tipe password, jadi kita hapus, kita ganti jadi teks, tipe teks. Seperti ini. Nah, kalau tipe teks, nah password ini kita ganti juga namanya yang for ini ya. Ini for ini kita ganti jadi namanya nilai apa ya namanya? Nilai A lah, seperti itu, nilai A. Seperti itu email. Nah, tipe email ini kita ganti jadi teks. Input tipe teks. Jadi semuanya input tipe teks. Nah, di sini ID ini nggak perlu sih. Kita hapus saja ya, for ini kita hapus. ID-nya juga kita hapus, kita nggak perlu. Di sini juga, for-nya juga kita hapus. Selanjutnya tipe tag class home control. Nah, ini yang ID-nya kita hapus, kita nggak butuh. Oke, hasilnya nanti seperti ini. Nah, itu sudah muncul ya. Oke, nilai B. Selanjutnya nggak perlu ada check me out ini, sama submit-nya nggak perlu. Jadi yang di sini kita hapus saja. Selanjutnya yang bottom-nya juga kita hapus. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti seperti ini, ada nilai A, nilai B, dan terakhir ada hasilnya. Jadi kita kopikan aja yang di sini. Kita kopikan, kita pastekan, selanjutnya di sini nilai, bukan nilai B, tapi hasil. Seperti itu, hasil. Ctrl S, kita reload kembali. Nah, jadi nanti misalkan 9 ditambah 10, maka hasilnya di sini akan 19. Oke, kita buatnya nanti gunakan PHP. Oke, langsung aja ya. Langsung aja caranya bagaimana. Nah, langsung kita ke atas kan. Nah, jadi biasanya PHP itu saya taruh di atas, paling atas. Nah, di atas ini kita enter. Selanjutnya kita PHP tab. Selanjutnya kita identifikasi dulu, kita mau bikin apa. Nah, jadi di sini kan kita butuh 1, 2, 3, ada 3 nilai ya. 3 nilai atau 3 variabel nanti tuh. Jadi ada nilai A, nilai B, dan hasil. Nah, jadi kita buat dulu ininya, variabelnya. X dollar, nilai A, misalkan itu ya. Nilai A sama dengan 10. Nah, titik koma jangan lupa. S dollar nilai B sama dengan misalkan 34. Nah, seperti itu. Nah, kita identifikasi dulu ini. Setelah itu kita Ctrl S. Nah, ya. Nah, kita harusnya mau masukin seperti ini kan. Nah, misalkan seperti itu. Nah, di sini kan 10, harusnya kan 10-nya masuk di sini. 34-nya juga masuk di sini. Nah, caranya bagaimana? Ya mudah banget. Nah, jadi kita passing dulu variabel ini ke dalam HTML di sini. Caranya di sini kita kasih ya, di inputnya ini kita kasih yang namanya value. Oh, ini tanda kutipnya kurang. Nah, value-nya ini kita ambil dari sini. Kita ambil dari nilai A ini. Dari PHP-nya. Caranya gampang. Nah, value. Selanjutnya kita panggil PHP-nya. PHP tab.
Nah, untuk menampilkan itu kita gunakan yang namanya echo. Echo spasi S dolar nilai A. Titik koma jangan. Nah, Ctrl S, reload. Nah, muncul dia. Otomatis dia akan muncul otomatis. Nah, jika di atas ini kita rubah menjadi 22, otomatis nanti akan berubah jadi 22. Oke, seperti itu. Oke ya. Selanjutnya yang B-nya juga. Nah, yang B-nya juga. Nah, jadi di tempat inputnya ini, nah itu di belakang form control, kita kasih yang namanya value. Nah, value-nya untuk mengambil passing data dari nilai PHP tersebut, kita buka dulu portal PHP-nya di sini. PHP tab. Nah, itu. Setelah itu kita panggil echo S dollar. Nah, ini nggak usah pakai ini lagi. Echo S dollar nilai B ya. Selanjutnya titik koma. Ctrl S, reload. 34. Oke, sudah muncul. Oke, selanjutnya di sini ya kita tambahkan dulu S dollar nilai bukan nilai lagi tapi apa tuh hasil ya. Hasil ininya kita buat aja apa ya? S dollar tambah aja lah, tambah. S dollar tambah sama dengan ya S dollar nilai nilai A ditambah S dollar nilai B seperti itu. Jadi nanti hasilnya akan kita masukkan ke sini. Nah, masukannya bagaimana? Seperti yang di atas tadi. Nah, di input text form control ini di belakangnya kita kasih value. Nah, jadi kalau mau memasukkan nilai di kotak inputan itu harus kita beri yang namanya value. PHP tab, selanjutnya echo tambah S dollar tambah titik koma jangan lupa. Ctrl S, otomatis nilainya akan muncul 44. Oke, ngerti seperti itu. Itu yang pertama. Biar ada perbedaannya, kita kasih background-nya di sini ya. BG-nya kita kasih BG warning. Oke, nah seperti itu sudah. Oke, selanjutnya di sini lagi ya. Nah, saya kasih contoh lagi di sini. Kita buat dulu ininya, desainnya dulu. Oke, kita lihat di mana akhirnya tadi. Oke, div yang ini ya, div 3 ini. Nah, div call LG, kita lihat penutupnya di mana. Jadi kita buka lagi nanti di bawahnya. Nah, ini ketemu. Nah, jadi kita buat lagi call LG3-nya di sini. Div class call LG3-nya di sini. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita kopikan aja lagi di sini. Nah, ini kopikan dari sini ke sini. Gampang. Oke, Ctrl S. Kita reload. Nah, ini sudah muncul. Tapi bukan lagi penjumlahan yang harus kita ini kan, tapi pengurangan. Pengurangan. Nah, ya, pengurangan di sini BG-nya kita ganti background-nya, tapi background-nya apa ya? Danger. Nah, itu berubah jadi warna merah. Oke, selanjutnya nilai A, nilai B. Nah, itu kita ganti lagi ya. Jadi di sini variabelnya nggak boleh sama. Di sini kita misalkan, nah ini nggak apa nilai A, nilai B. Nah, ini tapi di sini harus beda. Nah, di sini tambah. Nah, di sini lagi kita ini ya, ini kurang. Nah, jangan lagi sama nama variabelnya. Kalau sama, ini otomatis namanya akan sama, hasilnya juga akan sama. Jadi variabelnya harus kita bedakan lagi. S dollar misalkan apa ya namanya ya? K K1 misalkan. K1 misalkan 78
S dolar K2 sama dengan misalkan 42, dan yang ininya kita nanti aja ya. Nah, coba kita masukkan lagi ke sini. Jadi di sini kita manggilnya jangan lagi nilai A. Kalau nilai A otomatis sama seperti ini. Tapi kita ganti jadi K1. Nah, itu K1. Nah, ini lihat di sini, otomatis kita reload. Nah, akan berubah sesuai dengan variabel di atasnya. Selanjutnya di sini K2. Otomatis akan berubah juga. Nah, ini 42. Nah, tinggal kita ini kan, kita kurangi. Nah, kuranginya kita beri lagi rumusnya di atas tadi. Nah, di sini jangan lagi itu. Tapi kita buat di sini apa ya? K3 aja. K3 sama dengan S dolar K1 dikurang S dolar K2. Titik koma. Ctrl S. Nah, dan di bawah sini kita panggil, jangan lagi tambah, tapi kita bikin di sini K3. Reload. Oke, 78 dikurang 42 jadi 36 pas. Oke, seperti itu. Yang lain ya sama persis ya, sama persis. Nah, kita bikin lagi di sininya. Kita bikin lagi desainnya dulu. Langsung aja ya dari sini. Saya cek sampai ke bawah sana. Nah, di sini div-nya, div penutupnya kita enterkan lagi. Jadi di sini akan muncul untuk perkalian. Di sini pengurangan ini kita ganti jadi perkalian. Warnanya kita ganti jadi primary. Primary itu warna biru. Nah, oke, warna biru. Oke, sudah. Selanjutnya ini kita bikin lagi rumusnya di atas. Garis miring di sini kali. Di sini kita buat misalkan S dolar kali ya, kali 1. Misalkan 154 boleh. S dolar kali 2 misalkan 56. Dan di sini langsung aja ya kita ini kan, kita kalikan aja S dolar kali 3. Langsung aja S dolar kali 1 dikali S dolar kali 2. Nah, setelah itu kita tampilkan menggunakan echo di bawah. Kali 1, kali 2, kali 3. Oke, langsung kita cari di sini. Nah, ini. Di sini kita ganti jadi kali 1. Nah, itu 154 sudah. Selanjutnya di sini kita ganti jadi kali 2. Otomatis dia akan mengambil data yang perkalian tadi. Oke, dan yang terakhir hasilnya kita ganti jadi kali 3. Ctrl S, ini akan muncul hasilnya. 8624. Itu contoh yang ketiga. Oke, selanjutnya contoh yang terakhir yaitu pembagian. Oke, pembagian ini kita kopikan lagi. Kita pastekan. Ctrl S, kita cek dulu tampilannya. Oke, sudah muncul, tapi akan kita rubah nama dan backgroundnya. Di sini perkalian ini kita jadiin pembagian. Pembagian BG, apalagi yang belum ya? Oke, sukses. BG sukses itu warna hijau. Nah, itu. Pembagian. Oke, selanjutnya sebelum kita tampilkan di aplikasinya, kita deklarasikan dulu yang namanya variabelnya. Garis miring ini bagi. Langsung aja S dolar bagi sama dengan misalkan 99. Selanjutnya di sini bagi 1 ya, di sini bagi 1. S dolar bagi 2 itu bebas mau bikin apapun namanya. Selanjutnya S dolar bagi 3. Nah, ini S dolar bagi 1 dibagi S dolar bagi
2. Oke, reload tidak akan muncul dikarenakan belum kita panggil di elemen HTML-nya menggunakan fungsi echo biar muncul di tampilan depan. Oke, selanjutnya caranya yang mudah. Di sini tinggal kali 1 ini diganti jadi bagi 1. Ctrl S. Tadi nilainya 99 harusnya, kita reload dulu. Oke, sudah muncul 99. Selanjutnya kali 2 diganti jadi bagi 2. Kita munculkan lagi. Oke, 11. Selanjutnya yang terakhir kita ganti jadi bagi 3. Bagi 3. Oke, jadi 99 bagi 11 yaitu 9. Ini contoh latihan kita ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian menggunakan fungsi tadi yang namanya deklarasi variabel. Jadi hari ini kita belajar cukup banyak tadi ya. Tadi yang pertama kali tadi kita buat komentar. Nah, kita buat komentar. Kita buat selanjutnya output. Itu output menggunakan echo, juga bisa menggunakan print. Kalau mau menggunakan debugging, menggunakan vardam. Selanjutnya ada tipe data juga, string, integer, boolean. Selanjutnya kita belajar yang namanya apa tadi? Variabel. Selanjutnya kita konfigurasikan PHP dengan HTML CSS Bootstrap-nya seperti ini caranya. PHP-nya di paling atas, di bawahnya baru ada yang namanya HTML-nya. Oke, ini sudah muncul. Oke, kita inikan dulu, kita edit dikit lagi. Kita buat di atasnya, paling atas sini. Di atas ini kita buat yang namanya H1 lagi. H1 di sini aplikasi penjumlahan. Oke. Oh, sorry, aplikasi kalkulator. Oke, di sana kita ketengahin, ya tengahinnya kelas text center. Oke, selanjutnya di sini tulisannya terlalu besar itu ya, nanti kita rubah. Selanjutnya kita kasihkan padding aja biar nanti agak ke tengah. Nah, jadi di BG sukses ini kita kasihkan P5 misalnya. Ctrl S. Nah, otomatis dia akan masuk ke dalam sini. Oke, di sini sukses ini kita ganti jadinya info misalnya. Nah, itu. Selanjutnya di sini kita kasih biar aplikasi kalkulator ini agak ke bawah dikit, kita kasih yang namanya MB ya, misalkan MB3 misalkan. Nah, itu. MB5. Oke, terlalu jauh, MB4 aja. Oke, jadi ada jaraknya, seperti itu. Oke, selanjutnya yang penjumlahan, pengurangan ini tulisannya sangat besar ya. Jadi kita ganti di sini ya, penjumlahan ini coba kita kasih LED. Berubah nggak dia? Jadi kecil ya. Nggak usah kasih itu, kita kasih aja misalkan kelasnya ini jadi H3 misalnya. Nah, itu agak kecil. Nah, jadi kita kasihkan semua di sini H3. H3. Nah, di sini juga H3. Selanjutnya di sini juga H3. Oke, kita reload. Nah, dan yang terakhir, yang di pembagiannya di sini kita kasihkan ini ya, di sebelah ini ya, H3. Dia agak kecil. Oke, seperti itu. Oke, itu contohnya dari aplikasi kita.
Oke, itu cukup. Apalagi ya? Ini sudah. Kalau mau penuh ininya, mau penuh backgroundnya ini, nah ini juga bisa kita kasih di sini, background birunya. Nah, jadi di sini tuh BG infonya kita hapus aja, BG infonya kita hapus. Nah ini, kan tetapi kita badinya ini kita kasih kelas, namanya BG info. Nah itu sudah jadi biru semua. Oke, itu contohnya aplikasinya. Cukup dulu untuk hari ini ya, sudah cukup panjang 1 jam 20 menit. Uh, Kesimpulannya hari ini kita belajar yang namanya itu apa itu PHP, bagaimana penggunaannya, membuat komentar, output tadi. Output bisa menggunakan print, bisa menggunakan echo, tapi kita banyak gunakan echo. Tipe data ada integer, ada string, dan ada boolean. Dan terakhir variabel. Itu aja untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, terus tonton konten ini sampai selesai, biar kita bisa mendapatkan hasilnya nanti, aplikasi akhir kita nanti buat, dan kita upload juga ke internet nanti. Itu aja ya untuk hari ini, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.